Yang ngewibu ya di kamar kan sendirian aja ya. 30 hari full time di kamar belajar ngewibu sekali. Ya. Contoh perilaku psikopat terhadap hewan mungkin termasuk membakar halte busway aja diobong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raja Pisau. Kali ini kita ada di konten apa, Jan? Berita kita. Konten dimana kita membahas berita-berita yang sangat hangat terjadi di Indonesia. Langsung saja berita pertama akan dibacakan oleh Ojan. Terima kasih. Berita pertama datang dari liputan6.com yang judulnya 4 alasan orang terlalu pintar dianggap aneh. Di kelas ada orang pintar nggak? Banyak nih, gue udah pakai helm nih, orang pinter gue aja ngobrol anak helm. Di kelas gua dukun. Dukun condet. Kan orang pintar. Oh iya bener. Nah, tanda-tanda seseorang yang cerdas bisa dilihat dari berbagai hal. Hal yang paling sering dilakukan untuk menilai cerdasnya seseorang biasanya dilihat dari nilai-nilai ujiannya. Meskipun itu bukan cara yang secara general bisa diaplikasikan ke semua orang. Pasalnya, kecerdasan sebenarnya bukanlah suatu yang terus-menerus atau terang-terangan bisa terlihat jelas. Nah, ciri-ciri tersebut kadangkala bisa bersifat genetik atau dari usaha pribadi. Namun banyak orang yang menganggap orang-orang cerdas itu aneh, sebab perilaku mereka tidak seperti orang pada umumnya. Pandangan negatif ini sangat melekat pada mereka. Seperti dikutip dari halaman licenlever.com, berikut alasan mengapa orang cerdas kerap dianggap aneh. Yang pertama, orang cerdas marah dengan kebisingan. Kenapa itu, bro? Menurut lo tuh, bro? Dia nggak mau keganggu kali. Berarti introvert. Enggak. Dia bukannya kebisingan, dia fokus belajar. Nah, dia nggak mau berisik gitu. Pokoknya orang yang punya tingkat kecerdasan sangat sensitif dengan suara yang Bising. mereka anggap berisik. Kayak motor. Rang. Ya kalau lagi belajar anjing berisik gitu. Biasanya tuh orangnya di perpustakaan gitu ya, mending ya. Iya, di kamar, di pojokan sendirian. Ya. Seperti contoh saat sedang dalam perpustakaan, bener. Meskipun sudah berbicara dengan volume kecil, seseorang di perpustakaan akan tetap memberi teguran karena merasa terganggu dengan kebisingan dan butuh konsentrasi. Banyak orang jenius dalam catatan sejarah yang mengalami ini termasuk Michael Proust dan Charles Darwin. Yang kedua, cepat cemas. Banyak peneliti telah meneliti hubungan secara kecemasan dan kecerdasan. Dan sebagian besar menemukan bahwa keduanya berkorelasi. Satu teori menjelaskan bahwa kecenderungan ini disebabkan karena otak yang terlalu berkinerja tinggi. Pola perilaku ini dimungkinkan oleh kecerdasan tinggi mengarah ke lebih banyak kecemasan. Ya, gimana ya? Cemasnya maksudnya ke bagian mana sih? Apa ke bahwa dia tuh harus fokus kali ya ke materi-materi yang diberikan gitu. Apa dia baca-baca atau cemas dalam apa nih? Mungkin dia cemas karena nggak mau berisik, Nggak mau kalah sama yang lain kali. nggak mau bising dia. Oh. Cemas, ini berisik nggak ya? Di sini berisik nggak ya? Sesuai dengan poin yang pertama. Nah, tuh orang cerdas marah dengan kebisingan. Mungkin dia cemas dengan kebisingan. Mungkin ada yang lagi dia belajar fokus, datang. Woi, mana lu gitu? Itu sangat mengganggu bagi mereka. Yang ketiga itu mereka penyendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan harus hidup secara berdampingan serta bersosialisasi. Namun ada yang dilakukan orang cerdas biasanya bertolak belakang. Mereka akan lebih nyaman untuk tinggal menyendiri tanpa berinteraksi banyak.
Tak heran jika banyak orang yang merasa jika orang-orang cerdas itu aneh dan tidak suka bergaul. Menurut lo gimana tuh? Yang sama, kan manusia ini udah takdirnya harus bersosialisasi. Ya. Tapi dia tuh nggak mau bersosialisasi, gimana? Ini menurut gua orang cerdas yang nolak sama wibu ya. Kan banyak orang cerdas yang sangat bersosialisasi. Tuh. Ini cerdas yang nolak, yang ngewibu ya di kamar kan. Sendirian aja ya. 30 hari full time di kamar belajar ngewibu sekali. Yang keempat, tidak percaya pada agama. Biasanya ini ke itu ya, IQ dan ilmu pengetahuan. Iya. Coba bacain bro beritanya bro. Orang yang cerdas yang minta ampun. Sini minta ampun bang. Kerap dianggap sebagai kafir lantaran tidak memiliki keyakinan atau agama. Beberapa akademisi menegaskan bahwa penelitian menunjukkan IQ tinggi dikaitkan dengan religiositas yang lebih rendah. Yang lain berpendapat bahwa ada terlalu banyak variabel yang berperan untuk menarik koneksi linier seperti itu. Namun, masyarakat tampaknya setuju bahwa IQ tinggi dikaitkan dengan keinginan untuk mempertanyakan intuisi dan asumsi. Ini bisa membuat seseorang lebih cenderung skeptis terhadap agama di antara banyak manusia lainnya. Waduh, berarti kita nggak boleh terlalu pintar dan tidak boleh terlalu bodoh berarti ya. Ini poin keempat, sangat berkesinambungan Dengan menyatu sama yang poin 1. kenapa itu bro? Menurut lo gimana? Kok bisa bersambungan gitu? Orang cerdas marah dengan kebisingan. Lah terus Ya, apa keempat. hubungannya agama? Yang keempat, tidak percaya pada agama. Lah terus gimana tuh? Lagi menurut lo? belajar. Makanya dia tidak percaya sama agama. Dia fokus sendiri gitu kan. Dah, lanjut. Sekarang berita kedua. Berita kedua datang dari 5 ciri-ciri bahwa Anda adalah seorang psikopat yang dilansir dari liputan6.com yang berjudul artikel 5 ciri-ciri bahwa Anda seorang psikopat. Kita mungkin pernah menonton film atau membaca buku yang berkisah tentang para psikopat. Mereka kerap digambarkan sebagai pembunuh berdarah dingin, berpelaku pemerkosaan keji atau jahat sekali. Psikopat bukan termasuk kondisi yang ditemukan dalam DSM-5. Artinya psikopat bukan diagnosis resmi yang diterapkan pada seseorang. Namun demikian, psikopat dipandang sebagai ciri-ciri perilakuan yang diukur menurut beberapa tes kepribadian oleh para ahli psikologi. Untuk mengetahui bahwa Anda adalah memiliki ciri-ciri psikopat dalam diri, biasanya melakukan sejumlah pemahaman. Ciri-ciri seperti dikutip dari halaman linesnevers.com. Berikut 5 tanda-tanda bahwa Anda adalah seorang psikopat. Yang pertama, memiliki gangguan kepribadian antisosial. Tadi jangan-jangan Ini orang cerdas yang antisosial. gimana tuh menurut lo? Barangkali orang yang cerdas yang antisosial jadi psikopat. Nah, Jarang bergaul ya? iya. Mungkin itu kali ya Apa? prinsipnya yang dipakainya. Yang nggak Hmm, suka bising. iya. Sama orang pintar, cerdas. Iya. Ya udah. Udah. Lanjut kalau. Psikopat bukan kondisi yang ditemukan dalam DSM-5. Diagnosis yang paling mendekati adalah gangguan kepribadian antisosial. Dan DSM-5 menggambarkan bagaimana orang dengan kepribadian antisosial sering disebut dengan psikopat. Banyak yang percaya bahwa perilaku antisosial dimulai dari masa kanak-kanak
dan sebenarnya bisa diatasi pada saat awal gejala ini terlihat. Yang kedua, Anda kurang empati dan penyesalan. Menurut DSM-5, kurangnya penyesalan dan empati bagi orang lain adalah salah satu kriteria diagnostik untuk gangguan kepribadian antisosial. Psikopat cenderung terlibat hanya untuk diri sendiri dan kesulitan memahami perspektif orang lain. Seseorang yang didiagnosa sebagai psikopat juga kurang merasa ada penyesalan dalam diri apabila berbuat salah. Nah, seringkali mereka tak acuh untuk memperlakukan orang lain dan merasionalisasi perilaku buruk mereka. Yang ketiga, Anda menyiksa dan membunuh hewan. Meskipun menyiksa hewan bukan gejala gangguan kepribadian antisosial, itu adalah gejala gangguan perilaku. Ini juga merupakan faktor risiko yang dikaitkan dengan anak-anak yang mengembangkan gangguan kepribadian antisosial di masa depan. Anak-anak yang menghabiskan banyak waktu di luar rumah, lalu gemar membunuh semut, serangga, berudu, katak, dan hewan-hewan kecil lainnya, atau serangga juga patut diwaspadai. Penting bagi orang tua untuk melihat perkembangan anak. Si anak udah mulai aktif, Bun. Iya. Apakah yang ia lakukan normal atau tidak? Normal. Contoh perilaku psikopat terhadap hewan mungkin termasuk membakar, memukul, membunuh sejumlah hewan seperti kucing, anjing, kuda, dan hewan-hewan sejenis lainnya maupun yang bukan sejenisnya. Iya. Yang tidak biasa diburu atau dianiaya. Contohnya? Itu tuh kayak kucing. Iya. Tidak, dalam satu agama kan nggak boleh dianiaya. Anjing, dan semuanya hewan tuh harus dilindungi dan dicintai sepenuhnya, seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Bagaimana kalau Anda tidak mencintai diri sendiri, ya gimana Anda mencintai dengan hewan-hewan tersebut? Yang keempat, suka terlibat dalam aktivitas kriminal. Kegiatan kriminal adalah gejala gangguan perilaku dan gangguan kepribadian antisosial. Psikopat terlibat dalam aktivitas kriminal karena mereka tidak merasa bersalah melakukan hal-hal buruk kepada orang lain atau kurangnya penyesalan. Mereka kesulitan memahami perspektif orang lain karenanya tidak mengerti apa yang mereka merasa dilanggar itu, diserang ataupun dicuri. Oleh karena itu, mereka dapat melakukan kejahatan tanpa memikirkan konsekuensi negatif dan tindakan mereka seperti denda atau penangkapan. Terus apa? Lanjut ke nomor 5. Yang kelima, Anda tampak baik dan menawan. Gimana tuh? Harus berhati-hati dengan ada orang baik, tapi jangan kita juga nggak boleh langsung mengambil keputusan. Oh berarti dia tuh psikopat, gak boleh. Jadi harus tahu gitu, kepribadiannya, Iya. dan cara berbicara maupun dan ya tergantung dari ciri-ciri yang tadi telah disebutkan. Ya pokoknya itu aja. Itu aja lah pokoknya. Kalau kurang lengkap cari sini. Sini nih. Sini. Ya, situ. Nah situ. Sana juga boleh. Ya. Lanjut ya. Memiliki kepribadian yang menawan atau cara berbicara bukan merupakan gejala atau kriteria resmi untuk gangguan kepribadian antisosial. Tetapi itu adalah karakteristik yang sering terlihat pada psikopat. Meskipun mereka memiliki masalah dengan empati, mereka memiliki pemahaman tentang harapan sosial dan bagaimana orang berperilaku, dan dapat meniru atau memasukkan empati dan kebaikan. Hal ini memungkinkan psikopat untuk dengan mudah mengontrol dan mengambil keuntungan dari orang lain. Perilaku mempesona ini adalah salah satu faktor yang membedakan seorang psikopat dari seorang sosiopat. Psikopat cenderung bertindak baik, menawan, hangat, dan tertarik pada Anda. Sosiopat kurang mampu bertindak seperti orang normal. Nah, itulah berita kedua. Selanjutnya berita ketiga.
Cipta ketiga. Ketiga. Nah, sebelumnya kan banyak yang demo-demo ya, Yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi sebagai rakyat untuk membela suatu kebenaran. Iya itu. Yang menolak UU Cipta Kerja ya, yang baru dirilis kemarin itu ya. Lo sempat ikut gak? Enggak. Lihat aja di YouTube. Banyak. Iya bener. Banyak sih, ada YouTube maupun yang lain juga banyak berita-berita yang kayak gitu. Jadi kita tinggal nonton udah pada ya. Tapi sebenarnya yang unjuk rasa nih alangkah baiknya orang yang mengerti, yang mahasiswa atau pekerja Mengerti atau dari mengerti apa yang mereka ingin sampaikan. iya itu. Jangan yang seperti ini. Apa itu, Bro? Datang dari Polri menemukan siswa sekolah dasar SD ikut dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pada Selasa. SD. Gua terus SD tuh ya paling main petak umpet, main ayangan siang-siang. Kalau lo gimana SD, Bro? SD nggak gimana. Sungguh kelam kali, Bro. Dilansir dari kompas.com dengan judul artikel Polri temukan pelajar SD ikut demo tolak UU Cipta Kerja. Polri menemukan siswa sekolah dasar ikut dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pada Selasa, tanggal 13 kemarin. Pada Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan, 2 siswa SD tersebut ditemukan saat anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyekatan terhadap massa yang melakukan aksi. Polisi menyebutkan banyak pelajar yang mengikuti aksi pada Selasa kemarin. Secara keseluruhan, aparat kepolisian menangkap 806 pelajar pada aksi kemarin di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Setelah mendata 806 pelajar yang ditangkap tersebut, polisi menyerahkan mereka ke orang tua masing-masing. Di sini setelah mendata 806 pelajar yang ditangkap tersebut, polisi menyerahkan mereka ke orang tua masing-masing. Pertanyaannya, Apa itu pertanyaannya? Coba yang tahu jawabannya di bawah. atau yang broken home? Mau ikut bapak atau ibu? Enggak, polisi telepon bapaknya atau telepon. Kan nggak tahu awalnya mau nelpon siapa nih. Kamu milih nelpon siapa tuh? Kalau lo? Hah? Jangan salah nelpon, nelpon ke guru lagi. Bawa siswanya nih ikut demo. Lagi daring kan? Daring. Kang mabal aja. Ya, penangkapan juga dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Ada 98 orang, Polres Metro Jakarta Selatan 80 orang, Polres Metro Jakarta Timur 62 orang, Polres Metro Jakarta Utara 70 orang. Selanjutnya, Polres Metro Tangerang Kota ada 48 orang, Polres Metro Bekasi 108 orang, Polres Metro Depok 50 orang, Polres Tangerang Selatan 40 orang, dan Polres Metro Bekasi Kota ada 47 orang. Ini kalau direkor-rekor paling banyak dari Bekasi. Dari Jawa Barat ya, provinsinya mah. Jawa Barat paling banyak. Kalau dihitung-hitung. Kalau sudah didata. Yang tertangkap itu pelajar. Iya. Mungkin si pelajar ini kan belum waktunya. Iya, Belum waktunya mengungkapkan aspirasinya, mengungkapkan perasaan. Gimana? Apa sih dia belum tahu apa sih yang dimaksud dengan apa cipta kerja atau apa isinya atau apa. Nah, barangkali mereka casingnya demo, isinya tawuran. Wah, yuk ikut tahu itu. Weh bro, ikut Bayu kemana? Jakarta. Ngapain? Udah ikut aja bawa gear. Kan jeblak pakai seragam gini kan. Seragam. Intinya mau demo. Demo ya sekalian ya. Mau demo. Ya, pokoknya
masih pelajar jangan ikut-ikutan. Nanti juga bakal ada waktunya. Kalau belum meninggal. Pokoknya ya itu, walaupun ingin mengungkapkan aspirasi, lihat waktu ya, tempat, tahu diri juga masih pelajar ya, SD, SMP, SMA belum selayaknya. Biarkan para mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. dan apa? Dan gue nih ingin menyampaikan, kalau demo ya demo saja, jangan ada anarkis ataupun apa. Sampaikan dengan cara yang benar, baik, supaya yang mau didengar juga ya tutup telinga lagi, gak didengar aspirasinya. Pokoknya apa? Ya ntar adalah suatu masa dimana lo akan menyampaikan aspirasinya. Kalau sudah itu waktunya ya lo sampaikan aspirasinya. Iya. Toh mereka demo juga gulat sama polisi. Ada masanya di mana kalian bisa menyampaikan pendapat. Tuh. Nah itu guys, dengarkan Buat guys. kalian masa yang ingin demolah dengan baik dan benar. Nah, benar. Jangan sampai merusak fasilitas umum. Nah. Jangan sampai mengganggu lalu lintas. Nah. Dan jangan sampai mengganggu ketertiban bermasyarakat. Ya menurut lo gimana bro? Satunya lagi nih bro. Halte busway aja diobong. Woi. Wih, semangat kali woi, bro. Nah, ini sampah-sampah masyarakat seperti ini nih. Apa tuh? Mereka merusak fasilitas umum. Iya itu padahal kan dibeli dari ya uang mereka sendiri, Uang dan negara kan. fasilitas yang dibeli oleh rakyat dirusak oleh rakyat. Sedangkan pemerintah itu menggunakan uang, ibarat kata hasil menghutang gitu kan. Pemerintah menghutang, mereka protes. Mereka protes bakar halte, Ya. bakar tempat umum gitu, fasilitas umum. Ya dia sangat merugikan lah berarti. Iya. Itu kan direnov lagi, Iya, ngeluarin duit keluar lagi kan. Meskipun yang merusak harta itu oknum ya, bukan Iya. massa. Oh, Iya, iya. oknum ya. Anarkis itu. Iya. Itu sangat tidak baik untuk dicontoh ya. Jadi kalau Anda melihat orang-orang seperti itu ya lapor saja ke pihak keamanan ataupun ada orang yang sudah lebih dewasa maupun apa, laporkan saja sana. Gimana tuh menurut lo terakhir? Sepatah dua patah ya, satu kalimat juga nggak apa-apa. Yang ini Yang apa? orang cerdas nih. Orang cerdas sama orang psikopat itu hampir memiliki kesamaan. Apa tuh? Menurut lo gimana, kesamaannya di mana? Kan orang cerdas ini ada yang di poin Apa tuh? poin 1 sama poin udah gitu. Apa? Poin 1 sama poin 3. Mereka tidak suka bisingan, mereka suka penyendiri. Begitu juga sama psikopat. Gimana tuh? Psikopat juga kan mereka ada yang antisosial, ada yang sering menyendiri saja kan. Berat ya, pokoknya hampir berkaitan aja. Terus menurut lo penonton ada yang mau menyampaikan? Menyampaikan? Balik lagi. Hah? Demo itu boleh karena diatur oleh undang-undang. Ya. Demo itu benar. Ya. Cukup belum penonton? Woi beritanya. Tutup. Wes tutup. Saya tutup sesi tanya jawab ini. Tengah malam kan nih sidangnya. Hah? Anda mati. Sekian saja itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf Ya, tidak usah dimaafkan. karena semua manusia adalah tempatnya gudang apa? Udah kesalahan. Iya, yes. Gudang garam. Woi, Itu udut. rokok ya. Udut. Udut. Jadi ya sekian saja berita yang kami sampaikan. Ya, udah pokoknya. Pokoknya ya terbaik aja lah. Udahlah, gua Dah. capek. Dah. Jangan lupa komen, like, subscribe. Subrek. Jangan lupa komen, like, subscribe. Subrek. Jangan lupa komen, like, subscribe. Subrek. Jangan lupa
komen, like, subscribe. Subrek. Jangan lupa komen, like, subscribe. Subrek.